hanya hitungan detik. Motor karyawan Raib digondol dua pelaku di kawasan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Selain itu, aksi pencurian siang bolong juga terjadi di pemukiman padat di Petamburan, Jakarta Barat. Dua orang pelaku curanmor berhenti di depan gerbang perkantoran yang terbuka di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Merasa situasi aman, satu pelaku menggasak motor mangsanya dalam hitungan detik saja. Selang beberapa detik kemudian, salah satu karyawan menyadari ada pencurian dan melakukan pengejaran. Namun pelaku sudah tancap gas ke arah waduk Pluit. Karyawan mengaku bahwa kawasan Muara Angke memang sangat rawan pencurian motor dan berharap polisi bisa mengungkap kasus pencurian yang dialami rekannya tersebut. Aksi curanmor juga terjadi di Jalan Jelambar Utama 8, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dua pelaku beraksi juga saat siang hari di pemukiman padat penduduk. Tak tanggung-tanggung, dua motor milik warga langsung digasak para pelaku. Dalam rekaman CCTV, satu pelaku terlihat keluar rumah, disusul pelaku lain membawa motor curian. Saat kejadian, korban tengah beristirahat dan sempat dikunci di dalam rumah. Sementara pelaku yang lebih dulu keluar, turut menggondol motor warga lain yang terparkir di depan rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan bedeng yang dijadikan lapak penjualan bensin eceran terbakar di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Kobaran api yang besar membuat panik pengendara motor yang melintas karena lokasi kebakaran tepat berada di pinggir jalan. Kobaran api dengan cepat meludeskan bangunan bedeng yang dijadikan tempat penjualan bensin eceran di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Material bangunan yang terbuat dari kayu dengan mudah dilahap amukan si jago merah. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat dialihkan sementara saat proses pemadaman. Kebakaran di kolong tol, di kolong jembatan, dan setelah saya berinformasi saya langsung ke TKP dan TKP pun api sudah besar, alhamdulillah kita sudah bisa atasi. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki petugas kepolisian. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, insiden menghebohkan terjadi di hari pertama masuk sekolah di Kota Padang. Ratusan siswa baru terpaksa tertahan dan tidak bisa masuk sekolah. Suasana di SMP 34 Padang di hari pertama masuk sekolah diwarnai kehebohan. Ratusan siswa terpaksa menunggu di luar pagar lantaran gerbang sekolah digembok oleh salah seorang warga yang merasa kecewa karena 4 keponakannya tidak diterima bersekolah di SMP 34 Padang. Aparat Polsek Koto Tanga terpaksa memotong rantai besi yang menggembok pagar sekolah dengan mesin gerinda. Akibatnya proses belajar mengajar terganggu. Pihak sekolah menegaskan, sesuai aturan sistem penerimaan murid baru tahun 2025, penambahan siswa tidak dimungkinkan karena kuota sudah terkunci melalui sistem berbasis zonasi dan dapodik. Nah, kita secara persuasif sudah sampaikan ke Bapak itu. Dan sepertinya waktu itu dia nerima gitu. Tapi, nah ternyata di hari pertama sekolah dilakukan penyegelan, penggembokan ya namanya. Yang gemboknya itu sebenarnya ya seperti gembok kita biasa, yang kuncinya dirubah saja sebenarnya. Untuk tahun ajaran ini, SMP 34 Padang telah menerima 224 siswa baru yang terbagi dalam 7 rombongan belajar. Pihak kepolisian pun diharapkan terus melakukan mediasi agar insiden serupa tidak terulang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan membongkar kunci gerbang masuk ke SMP Negeri 17 dan SMA Negeri 6 Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran dilakukan agar akses para siswa tak lagi terganggu setelah sebelumnya ditutup warga sekitar.
Menggunakan kampak dan gunting besi, petugas gabungan Satpol PP, polisi dan TNI akhirnya membongkar kunci gerbang masuk ke SMP Negeri 17 dan SMA Negeri 6 Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran bertujuan agar akses para siswa tak lagi terganggu setelah sebelumnya ditutup warga sekitar lantaran anaknya tak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru. Selain itu, petugas juga membuka blokade warga di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Diketahui pembongkaran digelar setelah sebelumnya dilakukan mediasi dan kesepakatan antara para warga dan pemerintah Tangerang Selatan. Kesimpulannya masyarakat memahami dan akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Camat, dari Kapolsek dan dari Polres. Dan disaksikan juga oleh staf khusus dari Kemendikdasmen bahwa keputusan ini memang harus diakui secara. Diharapkan dengan dibukanya sejumlah akses masuk menuju beberapa sekolah di Tangerang Selatan, Banten yang sempat dihadang para warga dapat menunjang aktivitas kegiatan belajar para siswa. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pencarian korban kecelakaan kapal bot yang terjadi di Selat Sipora, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat oleh tim SAR gabungan dan masyarakat akhirnya berakhir. 18 orang korban kapal tenggelam berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Orang penumpang longboat yang terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, ditemukan dalam kondisi selamat. Korban terakhir yang ditemukan bernama Gontur, seorang PNS yang bertugas di PUPR Mentawai, diselamatkan warga dusun Mapinang Utara, Mangaungau. Korban dievakuasi ke puskesmas karena mengalami dehidrasi dan kelelahan. Dengan ditemukannya korban terakhir, maka tim SAR sudah berhasil mengevakuasi seluruh korban dan selanjutnya dibawa ke dermaga Tua Pejat untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Yang 18 orang berhasil kita evakuasi dengan baik dan selamat serta sehat, dan 17 kita evakuasi dari Sikakap ke Pelabuhan Tua Pejat Mentawai. Kapal cepat yang mengangkut 18 orang penumpang terbalik di perairan Selat Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin siang. Kapal yang mengalami kecelakaan diduga akibat cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Satgas Pangan Polri memeriksa sejumlah perusahaan produsen beras usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir 100 triliun rupiah per tahun. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kasus ini harus diselidiki dengan tuntas dan diproses secara hukum. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Satgas Pangan Polri menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Hingga Senin kemarin, sebanyak 7 perusahaan besar telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Langkah ini diambil menindaklanjuti hasil uji mutu terhadap 212 merek beras yang ditemukan tidak sesuai standar, dijual di atas head, serta memiliki berat kemasan yang tidak akurat. Kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti praktik pengoplosan beras yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan dan meminta kasus ini diselidiki dengan tuntas. Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan
tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ketua RT berusia 19 tahun viral usai membuat gebrakan dengan memperbaiki jalan secara swadaya di kawasan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Aksinya dilakukan meski ia baru menjabat selama 2 bulan. Meski baru menjabat sebagai ketua RT selama 2 bulan, Sahdan Arya Maulana, 19 tahun, segera membuat gebrakan dengan mendatangkan truk molen untuk perbaikan dan pengecoran jalan di kawasan Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Jalan sepanjang 100 meter ini memang kerap kebanjiran, sehingga sering rusak dan harus diperbaiki. Aksi ini dilakukan karena ini akses jalan utama warga. Selain memperbaiki jalan, ketua RT dari Gen Z ini juga memasang kamera CCTV dan melakukan kerja bakti dengan anggaran swadaya masyarakat. Ada yang sebagian dari swadaya dan dari kita. Nah, dari kita itu BOP kita itu semua kita alihkan ke pembangunan semua. Jadi kita selama 2 bulan ini tidak pernah ngambil biaya BOP 1% pun. Sama sekali tidak ada dari pemerintah. Siapa sangka aksi Pak RT Sahdan viral hingga mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Jakarta Utara. Ia bersama 2 pengurus RT lainnya diajak minum kopi bersama di kantor Wali Kota. Saat pertemuan ini, ketua dan pengurus RT dari generasi Z di Koja, Jakarta Utara berharap gebrakan ini bisa mematahkan stigma negatif pada generasi Z. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi yang menginspirasi pemirsa. Di tengah hiruk-pikuk kota Depok, Jawa Barat, seorang pemuda berhasil mencuri perhatian dengan kesuksesannya membudidayakan lobster air tawar skala rumahan. Dalam sebulan, ia mampu meraup untung hingga belasan juta rupiah. Berawal dari hobi yang digelutinya sejak tahun 2019, pemuda yang akrab disapa Ian mampu menangkap potensi bisnis dari budaya lobster air tawar. Bermodal hanya beberapa ekor lobster yang dimilikinya, ia pun mulai menekuni budidaya lobster lebih serius. Kini sekitar 15.000 ekor lobster air tawar berhasil dijual setiap bulannya. Tak hanya untuk memenuhi pesanan restoran dengan lobster berukuran besar, Ian juga sibuk menyiapkan pesanan bibit lobster bagi para pembudidaya lain yang ingin mencoba berbudidaya lobster air tawar. Persiapan budidaya lobster air tawar sebenarnya cukup mudah, yakni dengan kolam dangkal yang diberi aerator agar lobster tetap sehat. Begitupun dengan perawatan, lobster air tawar cukup diberi pakan alternatif berupa sayuran seperti kol, wortel, dan tauge. Selain itu, populasi lobster dalam satu kolam juga harus dijaga agar tidak terlalu padat. Jumlahnya sih nggak nentu ya, tergantung stok aja sih biasanya. Cuman paling sedikit ya, kalau yang besar-besar di 500 ekoran sih nyampe. Bisa sampai ya paling banyak 1.000 lah. Jadi untuk dipakan dia mudah. Nah untuk kesulitannya itu menjaga populasi. Jadi nih si lobster ini kan ada kanibalisme. Kalau terlalu padat itu bakal tinggi kanibalnya. Ian menambahkan, saat ini banyak pemula yang memulai budidaya lobster air tawar dikarenakan perawatan yang mudah, biaya pakan yang murah, serta memiliki nilai jual tinggi, berkisar Rp145.000 hingga Rp165.000 per kilogram. Budidaya lobster air tawar skala rumahan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menginspirasi generasi muda lainnya untuk berani berwirausaha. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, tren joget pacu jalur yang telah mendunia malah disalahartikan oleh sejumlah pemuda di Lampung. Mereka memperagakan tren pacu jalur di atas mobil saat melintas di jalan tol.
Dalam video yang beredar, seorang pemuda berdiri dan menari di atas mobil yang sedang melaju di ruas jalan tol Trans Sumatera, kilometer 58, Bakauni, Terbanggi, Besar. Pemuda ini bergaya bak bocah di depan perahu kayu dengan menggunakan mobil di jalan tol. Bukannya menghibur, aksi itu justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung mengamankan 3 orang yang terlibat dalam aksi tersebut. Sementara, pemuda di Lampung itu berdalih ikuti tren viral tarian pacu jalur. Yang pertama, mereka menyampaikan iseng. Ya karena lagi viral ya video nah itu mereka juga pengen ikut viral juga, ternyata apa yang mereka lakukan tidak sesuai dan membahayakan pengendara lain maupun dia juga. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Selain membuat video permintaan maaf dan menerima sanksi tilang, ketiganya dijerat pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Dari Bandar Lampung, Andrea Safandi melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi kail pancing yang tersangkut di bibir seorang remaja berusia 12 tahun di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis selama setengah jam menggunakan peralatan khusus dan penuh kehati-hatian. Petugas damkar berusaha melepaskan kail pancing yang menancap di bibir remaja 12 tahun bernama Jundi di kantor damkar Kerengpangi, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Proses pelepasan kail berjalan dramatis. Petugas harus ekstra hati-hati memotong kail menggunakan gerinda kecil dan tang agar tidak mengenai kulit bibir korban. Untuk mencegah tetanus, petugas juga memberikan obat Revanol. Setelah setengah jam, petugas akhirnya berhasil menyelamatkan korban. Peristiwa ini berawal saat korban sedang merangkai alat pemancingan, lalu mencoba memutuskan tali pancing menggunakan giginya. Namun tiba-tiba, kail pancing justru menancap di bibir korban. Setelah diselamatkan, petugas pun menyarankan korban untuk berkonsultasi dengan pihak kesehatan di puskesmas terdekat. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita Parubaya di Asahan, Sumatera Utara nekat membuka pakaiannya usai terpergok penjaga laundry tengah membongkar laci kasir. Pelaku yang berhasil kabur kini dalam pengejaran polisi. Inilah aksi seorang wanita yang masuk ke tempat gerai usaha laundry pencucian baju di Jalan Sisingamangaraja, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Saat penjaga kasir terlihat tidak berada di tempat, pelaku dengan leluasa menyisir meja dan lokasi sekitar, bahkan berupaya membongkar laci yang berisikan sejumlah uang. Namun saat pelaku berupaya mencuri barang, aksi pelaku kepergok penjaga kasir. Penjaga kasir panik meneriaki pelaku dan pelaku kemudian keluar. Namun saat di depan gerai, pelaku nekat membuka pakaian baju dan celananya. Pelaku yang belum berhasil melakukan aksi dugaan pencuriannya langsung kabur. Aksi pencurian di saat suasana sepi memang kerap terjadi di kota Kisaran. Warga berharap pelaku dapat diamankan pihak kepolisian. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pelaku pencurian dipergoki pemilik rumah dan diamuk warga di Depok, Jawa Barat. Pelaku berjumlah 4 orang menyangka rumah dalam kondisi kosong dan akan mencuri mobil. Dalam rekaman CCTV yang memperlihatkan percobaan pencurian rumah di Jalan Nusantara, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. 2 pelaku masuk dengan cara merusak engsel pagar dan mencongkel pintu rumah menggunakan benda keras hingga masuk ke dalam rumah. Pemilik rumah yang berada di lantai 2 curiga terhadap suara gaduh di lantai bawah.
Setelah pemilik turun, mendapati 2 orang pelaku yang sedang mengobrak-abrik rumahnya. Pelaku berusaha melawan dengan linggis, sementara korban menggunakan galon air mineral untuk menghalau. 4 pelaku kabur menggunakan 2 sepeda motor. Saat dikejar, terjatuh semua. 1 orang diamankan, W, dan diamuk warga. Nggak tahu 4 orang, saya kira cuma berdua dia doang gitu loh. 2 orang. Ya saya seret, saya tarik yang belakang, dua-duanya jatuh. Oke. Nah baru itu saya teriak, udah dua-duanya jatuh, kan bergurumul berduaan sama yang belakang. Saya juga nggak berani lama-lama, soalnya kan takut ada sajam kan. Ada sajam dia kabur, saya teriakin, rampok. Pelaku diserahkan warga ke kantor polisi dengan barang bukti benda keras untuk menjalani pemeriksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pemirsa, keributan antara driver ojol dengan petugas keamanan perumahan mewah pecah di Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan itu buntut dari penganiayaan seorang ojol yang tengah mengantarkan pesanan pelanggannya. Aksi saling dorong antara puluhan driver ojol dengan petugas keamanan tak terhindari di pos keamanan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan buntut penganiayaan seorang ojol saat mengantarkan pesanan pelanggannya di perumahan ini. Tak hanya itu, helm juga sempat dirusak dan direkam korban. Permasalahan dipicu korban yang tidak menyerahkan KTP lantaran tidak membawanya saat akan masuk ke perumahan. Sempat terjadi ketegangan dan keributan makin menjadi setelah petugas melontarkan kata-kata kasar. Tak sampai di situ, salah satu security sempat memukul ke bagian kepalanya hingga membuat helm rusak. Usai dilakukan mediasi, keributan ini pun berakhir damai dan kedua pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.